Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, semoga sehat selalu ya. Nah, kita sekarang memasuki tema 8, subtema 3 pembelajaran 1 dan 2 untuk mata pelajaran terpadu Bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, berikut akan saya tampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mata pelajaran IPA, kalian dapat menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar. Kemudian, kalian dapat menganalisis pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia dengan benar. Kemudian, untuk bahasa Indonesia, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi dan mengidentifikasi tindakan-tindakan pada teks non-fiksi, sama seperti pembelajaran yang lalu. Kemudian untuk SBDP-nya kita akan menentukan tema untuk membuat gambar cerita dan menjelaskan pengertian dan ciri-ciri gambar cerita dengan benar. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian anak-anak tolong saksikan video pembelajaran ini dengan baik ya. Baiklah anak-anak, nanti Ibu harapkan setelah kalian menyaksikan, saat kalian menyaksikan video pembelajaran, siapkan kertas dan pulpen. Dan Ibu minta kalian merangkum dan mencatat apa saja hal-hal yang penting dalam video pembelajaran tadi, seperti ciri-ciri air bersih berdasarkan kimiawi, fisika, dan biologi itu seperti apa, kalian catat. Apa itu teks non fiksi, kalian catat juga. Kemudian di video pembelajaran nanti juga ada mengenai gambar bercerita. Nah, di situ kalian tulis apa saja kesimpulan yang penting mengenai gambar bercerita ya. Jadi ditulis dulu apa-apa saja yang penting dalam video pembelajaran tadi. Kalau kalian tidak mengerti atau kalian meleset, bisa diulang kembali video pembelajarannya itu. Jadi yang penting ada rangkuman dari 2 video pembelajaran tadi ya. Ini kita akan membahas tema 8 tentang lingkungan sahabat kita, subtema ketiga usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini diantaranya dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang kedua, menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Nah adik-adik, tahukah kalian apa itu teks non-fiksi? Ya, betul sekali. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Coba sekarang perhatikan dan dengarkan teks berikut ini. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpecik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air terasa asin. Sebagian besar atau 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Pertama, persyaratan secara fisik. Tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun.
Suhu antara 10 derajat hingga 25 derajat Celcius atau sejuk tidak meninggalkan endapan. Yang kedua, syarat kimiawi. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Selanjutnya, syarat mikrobiologi, tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampungan yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Nah, adik-adik, setelah kalian mendengarkan teks bacaan tadi, coba informasi apa saja yang dapat kamu temukan pada teks air untuk kebutuhan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran ya. Nah, adik-adik, ternyata air ada yang aman digunakan untuk memasak dan minum. Namun, ada pula yang sebaliknya. Lalu, bagaimana ciri-ciri air yang aman untuk dimasak dan diminum? Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, tidak berasa. Yang kedua, tidak berbau. Yang ketiga, tidak berwarna. Kemudian yang keempat, pH atau derajat keasaman air tersebut antara 6,5 sampai 9,2. Yang kelima, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya. Dan yang terakhir, tidak mengandung logam berat. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih? Nah, berikut adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih di kehidupan kita. Yang pertama, adik-adik harus menjaga lingkungan sekitar. Yang kedua, adik-adik harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, bijak dalam menggunakan air. Jika ada keran air yang mengisi suatu tempat kemudian sudah penuh, adik-adik harus segera mematikan keran air tersebut. Kemudian, membuang limbah kimia dengan benar. Selanjutnya yaitu mendaur ulang bahan bekas. Kemudian, tidak melakukan penebangan liar dan melaksanakan reboisasi. Nah, adik-adik, demikian tadi pembelajaran yang sudah kalian simak. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air diantaranya faktor fisik, yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, suhu antara 10 hingga 25 derajat Celcius, tidak meninggalkan endapan. Kemudian ada faktor kimiawi, diantaranya tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat kimia berlebihan, cukup yodium dan pH air atau derajat keasaman air antara 6,5 hingga 9,2. Selanjutnya adalah faktor mikrobiologi, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera.
Nah, Selamat datang di channel Sumber Belajar, media belajar masa kini. Mari kita belajar materi kelas 5, tema 8, subtema 3, pembelajaran kedua. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran pertama, kamu telah mengetahui syarat kualitas air bersih. Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Ayo berdiskusi. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Nomor 1. Apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Yang akan terjadi jika mencuci baju menggunakan air yang tercampur dengan minyak ialah warna baju akan berubah dan licin kalau digunakan. Hasilnya baju bisa menjadi lengket karena minyak. Pakaian akan menjadi lembab dan tidak nyaman dipakai. Nomor 2. Apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit, kita akan terserang sakit perut dan diare. Yang ketiga, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Yang akan terjadi ialah ikan-ikan mati keracunan akibat limbah cair dari industri. Yang keempat, apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas? Kesimpulan dari jawaban di atas adalah kita tidak boleh membuang sampah di sungai karena membuang sampah di sungai bisa menyebabkan ikan-ikan yang ada di sungai mati dan mengakibatkan banjir. Ayo membaca. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Ayo berdiskusi. Berdasarkan teks Hari Air Sedunia di atas, lengkapilah tabel berikut. Pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Cadangan air tanah berkurang karena air hujan terus mengalir di permukaan tanah dan tidak masuk ke dalam tanah. Apa akibat kekurangan air bersih? Kebutuhan manusia akan air bersih tidak tercukupi, hasil panen berkurang, dan banyak hewan mati. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Ayo mengamati. Tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu memohon pertolongan. Tolong kami, Kek. Air di sini tinggal sedikit. Kami sukar bernapas. Carikan kami tempat yang banyak airnya. Bersabarlah, aku akan menolong kalian.
Gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Merasa iba, maka kakek Bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya kakek Bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Ayo berdiskusi. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Ya, karena gambar dapat memudahkan pembaca dan memahami suatu penjelasan dalam sebuah cerita. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau komik. Perhatikan gambar berikut. Nomor 1, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Nomor 2, Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Yang ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Yang keempat, Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Ikan memang hidup di air, Bobby. Ayo menulis. Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Tuliskan dalam kotak berikut. Ciri-ciri karya gambar cerita antara lain, yang pertama, pada gambar cerita, bahasa yang digunakan adalah bahasa percakapan sehari-hari agar mudah dipahami pembaca. Yang kedua, gambar cerita bersifat proporsional agar pembacanya hanyut secara emosional atau perasaan ketika melihat dan membacanya. Yang ketiga, isi dari gambar cerita yang baik cenderung menonjolkan sifat kepahlawanan. Yang keempat, penggambaran watak harus jelas untuk mempermudah pembaca memahami karakteristik tokoh yang ada pada gambar cerita tersebut. Yang kelima, gambar cerita harus terdapat humor ringan dengan bahasa yang mudah dipahami untuk mencairkan emosi pembaca. Nah anak-anak, setelah itu kalian bacalah buku siswa halaman 100-101 yang mana dalam video pembelajaran tadi juga telah dibacakan berupa teks non-fiksi yang berjudul Air untuk Kebutuhan Sehari-hari. Nah, kemudian kalian tuliskan peristiwa-peristiwa penting apa saja yang ada dalam teks tersebut dalam sebuah peta pikiran seperti yang saya tayangkan pada layar monitor kalian ya. Dan berikut saya berikan 10 soal latihan tentang IPA. Nah, kerjakan soal tersebut pada buku tugas atau buku tulis kalian dengan baik dan benar. Soalnya ditulis dan langsung dijawab. Kemudian bacalah teks tentang Hari Air Sedunia pada buku siswa halaman 105. Kemudian jawablah pertanyaan pada tabel berikut ini. Dan kebetulan pertanyaan dalam tabel ini sudah dibahas dalam video pembelajaran tadi, plus sudah dijawab dalam video pembelajaran tadi. Jadi kalian tinggal menyalin ya. Nah anak-anak, ini adalah salah satu contoh gambar bercerita yang mana dalam video pembelajaran tadi juga telah ditayangkan. Kalian bisa membacanya di buku siswa halaman 107. Jadi sebelum kita menentukan gambar cerita, yang pertama kita lakukan adalah menentukan temanya dan karakternya siapa. Baru kita setelah menentukan
tema, menentukan karakter, menyiapkan alat dan bahan. Jadi kalian bisa menggunakan teknik kering atau teknik basah. Baru kemudian kalian membuat sketsa, dan yang kelima adalah penyempurnaan gambar. Baik anak-anak, berikut ini ada beberapa tema yang bisa kalian pilih, yaitu lingkunganku sehat, airku bersih, aku menjaga sungaiku bersih, Indonesia beragam, Indonesia kaya. Kalian dapat memilih dari 3 tema tersebut, kemudian kalian gambar menjadi sebuah gambar cerita. Boleh menggunakan teknik kering atau teknik basah, digambar di buku gambar. Jangan buku gambar yang besar, yang biasa saja. Jadi anak-anak, tugas hari ini yang pertama adalah kalian merangkum informasi penting mengenai pembelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP yang ada dalam 2 video pembelajaran tadi, ditulis di buku tulis. Yang kedua, kalian membuat peta pikiran tentang teks non-fiksi air kebutuhan sehari-hari itu tadi, seperti pada gambar, dibuat peta pikiran. Yang ketiga, ada 10 pertanyaan IPA yang harus kalian jawab. Kemudian yang keempat, kalian menjawab pertanyaan dalam tabel mengenai Hari Air Sedunia, yang mana dalam video pembelajaran tadi di awal sudah ada soal dan jawabannya. Terus kemudian yang kelima, kalian membuat gambar cerita dengan 3 tema yang tersebut di atas. Untuk gambarnya boleh kalian warnai dengan teknik kering atau teknik basah di buku gambar A4 saja, yang kecil ya, bukan yang A3 yang besar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.